Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri meresmikan patung Bung Karno menunggang kuda di lapangan bela negara Kementerian Pertahanan. Acara peresmian hybrid dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan saat penekanan tombol tirai yang menutup patung terbuka. Setelah itu dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri. Prasasti ini sebelumnya juga sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Megawati mengucapkan terima kasih kepada Menhan Prabowo yang menginisiasi peresmian ini mulai dari konsep hingga tanggal diresmikannya patung tersebut yang dipilih saat lahirnya Bung Karno. Patung ini merupakan tanda Bung Karno menghargai pentingnya kehadiran Angkatan Perang Republik Indonesia yang saat ini bernama TNI. Saat itu Bung Karno sambil menunggang kuda sedang memimpin peringatan Hari Angkatan Perang pertama di Yogyakarta. Menurut Megawati, Bung Karno juga selalu mengingatkan pentingnya generasi penerus militer memahami strategi perang gerilya yang sangat berperan dalam kemerdekaan bangsa ini karena menyatu dengan rakyat. Atas nama pribadi dan keluarga besar Bung Karno, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan secara khusus kepada Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan sekaligus sahabat saya atas peresmian patung Bung Karno ini. Kebetulan peresmian patung Bung Karno bertepatan pada peringatan kelahiran beliau yang ke-120 tahun. Jadi sungguh menurut kami keluarga sangat istimewa. Momentum ini tidak hanya mengingatkan seluruh perjuangan putra sang fajar tersebut bagi seluruh ide gagasan, cita-cita, dan perjuangan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bung Karno melalui seluruh peran kuncinya di Konferensi Asia Afrika. Untuk diketahui, Konferensi Asia Afrika ini telah dapat diterima oleh PBB melalui UNESCO menjadi sebuah heritage of the world. Sehingga sebagai bangsa Indonesia sebenarnya kita seharusnya bangga bahwa sebuah konferensi yang mungkin tidak akan ada lagi mengenai Asia Afrika itu menjadi milik dunia. Lalu dengan gerakan non-bloknya, Conference of the New Emerging Forces, lalu konferensi anti pangkalan militer asing, dan tentunya pada waktu itu sebenarnya akan merencanakan untuk mengadakan sebuah konferensi yang disebut Konferensi Trikontinental, 3 benua, telah ikut mewarnai sejarah peradaban dunia. Peresmian patung Bung Karno tersebut menjadikan seluruh api sejarah perjuangan bangsa bergelora kembali dan bagi kita menjadikan sebuah api semangat yang tak kunjung padam sebagai energi perjuangan untuk membawa bangsa ini semakin berdaulat, semakin maju dalam seluruh aspek kehidupan, namun tetap kokoh pada karakter dan budaya bangsa. Karena itulah peresmian patung Bung Karno yang mengambil momentum ketika ibu kota negara berada di Yogyakarta tersebut mengingatkan bagaimana Bung Karno membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai sebuah kekuatan pertahanan yang sangat disegani karena kesatu paduan dengan rakyat. Kita tidak akan pernah lupa dan saya selalu diingatkan oleh ayah saya betapa pentingnya bagi generasi dari militer itu mengingat strategi perang gerilya. Sementara dalam sambutannya, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa inspirasi karya Monumen Soekarno dibangun mengacu pada peristiwa sejarah ketika Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi perintis kemerdekaan melakukan inspeksi pasukan dengan menunggang kuda pada peringatan ulang tahun pertama Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1946 di alun-alun Yogyakarta. Saat itu Presiden Soekarno menjadi inspektur upacara
Dan melakukan inspeksi pasukan menjadi salah satu kegiatan bermakna bahwa Indonesia memiliki tentara yang kuat, serta siap mempertahankan kemerdekaan, sekaligus menunjukkan eksistensi keberadaan Indonesia bagi negara lain. Patung ini adalah ketika Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi kita yang pertama, pada hari Angkatan Perang yang pertama, yaitu 5 Oktober 1946 di Yogyakarta, menjadi inspektur upacara, di mana untuk pertama kali Republik Indonesia menunjukkan bahwa Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dan waktu itu, sebagai inspektur upacara, sebagaimana tradisi waktu itu, para pimpinan tentara meminta kesediaan beliau untuk menjadi inspektur upacara di atas kuda. Kita mengetahui sejarah bahwa pada saat itu Bung Karno jarang naik kuda. Tetapi karena beliau sadar peran beliau sebagai Panglima tertinggi, akhirnya beliau latihan hanya 3 hari dan kemudian bersedia menjadi inspektur upacara di atas kuda. Karena itulah Kementerian Pertahanan merasa bangga untuk membuat patung di mana Panglima tertinggi kita pertama di atas kuda. Hadirin sekalian, pada hari ini adalah tepat hari kelahiran Sang Proklamator. Karena itu, saya kira tepat bahwa kita telah memilih hari ini dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima sekaligus juga adalah putri beliau bersedia untuk hadir sendiri dan meresmikan patung ini. Marilah kita bersama-sama berjuang agar nilai-nilai beliau tetap akan bertahan dan dipertahankan oleh seluruh generasi-generasi penerus di hari-hari dan tahun-tahun yang akan datang. Semoga cita-cita beliau terwujud. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia dihormati oleh seluruh bangsa di dunia. Dan rakyat Indonesia meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Patung Bung Karno sedang berkuda adalah karya seniman Dunadi dari Yogyakarta. Memiliki spesifikasi tinggi 6,5 meter, panjang 7,6 meter, dan lebar 2,6 meter, berbahan logam campuran seperti tembaga, kuningan, timah, dan sengsari, ketebalan cor 2,5 mm sampai dengan 4 mm, dengan warna patung perunggu kimia bakar serta berat kurang lebih 3 ton. Tim Eljon Media melaporkan.